Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Huda. Nomor ujian kinerja PPG 20217099215. NIM PPG 21411040870. Saya sebagai tenaga pendidik di MA Darul Ulum Kudus, Jawa Tengah. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto. Bidang studi fikih. Pada tanggal 29 November 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Materi yang saya bawakan adalah tentang peradilan Islam pada siswa kelas 11 IPS Madrasah Aliyah Darul Ulum Kudus, Jawa Tengah. Berikut ini adalah hasil praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah semua baik dan sehat ya. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Oke. Untuk menambah semangat dalam mengikuti pembelajaran, mari kita terlebih dahulu membaca sholawat nariyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqanda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak ya Allah Rabbal Alamin. Alhamdulillah semua telah semangat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya mari kita berdoa untuk memulai pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Ala hadhihi as-solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya akan saya absen. Abdullah Abbas, Afifatun Nikmah, Ananda Hildan Karyanto Putra, Aprilia Fadilatul Hikmah, Citra Salsabila, Dewi Wulandari, Duwiyatul Aliyah, Hilda Tasya Bella, Hanifah Fatimah, Hayi Lailatul M, Ira Fazira, Isna Abdul Gufron, Istiqomah Nurlaili, Khalid Bisri Asyabani, Muhammad Wildan Nabil, Muhammad Yasir Fuadi, Naila Solaina, Nur Nailatul Muna, Pinka Adesti, Rangga Pratama, Putri Syafaah,
Raisatun Niswah, Saiful Anwar, Tri Suryani, Siti Solihah. Alhamdulillah semua hadir ya. Anak-anakku semua, kemarin kita telah mempelajari tentang hudud, yaitu suatu hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sistem syariat Islam. Kewajiban menjalankan hudud bukanlah hal yang bersifat khilafiyah. Namun kewajiban dan hukum dasar hukuman hudud adalah masalah yang qot'i. Dan sekarang kita pada saat ini mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang peradilan Islam. Anak-anakku semua, sebelum saya sampaikan materi pada pertemuan kali ini, akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Kompetensi dasar yang pertama adalah meyakini kebenaran hukum syariat Islam tentang peradilan Islam. Yang kedua, memiliki sikap adil dan penuh tanggung jawab serta patuh sebagai implementasi dari pemahaman tentang peradilan Islam. Yang ketiga, menganalisis ketentuan Islam tentang peradilan Islam dan hikmahnya. Yang keempat, menunjukkan contoh penerapan ketentuan Islam tentang peradilan Islam. Adapun indikator pencapaian kompetensi adalah sebagai berikut. Pertama, menjelaskan pengertian peradilan Islam. Selanjutnya yang kedua, menampilkan sikap patuh pada hukum dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengidentifikasi berbagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan Islam. Yang keempat, mempraktekkan ketentuan Islam tentang peradilan Islam. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama adalah bahwa setelah mempelajari materi, peserta didik diharapkan memiliki kompetensi sebagai berikut. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian peradilan Islam dengan baik. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan fungsi peradilan dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pengertian saksi dengan baik. Dan yang keempat, peserta didik dapat menentukan syarat saksi dengan baik. Yang kelima, peserta didik dapat menganalisis saksi yang tertolak dengan baik. Selanjutnya yang terakhir adalah peserta didik dapat menganalisis hikmah peradilan Islam dengan baik. Anak-anakku semua, untuk lebih memudahkan pemahaman tentang materi peradilan Islam, akan saya putarkan video pembelajaran dan tolong diperhatikan, diamati, dan dipahami dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para peserta didik yang berbahagia, dalam kesempatan ini akan saya sampaikan tentang materi peradilan Islam. Namun sebelum saya sampaikan materi peradilan Islam, silahkan lihat gambar dalam slide tayangan video ini. Gambar sebelah kiri atas adalah gambar hakim. Di situ ada hakim ketua, ada hakim anggota. Kemudian di bawahnya adalah gambar proses persidangan, di mana di situ ada jaksa yang sedang menanyai saksi. Kemudian gambar kanan atas adalah gedung pengadilan, dan di bawahnya adalah gambar hakim sedang mengadili terdakwa. Di situ hadir beberapa hakim dan hadir juga tahanan atau terdakwa yang sedang diadili oleh para.
Untuk selanjutnya dalam slide berikut, gambar sebelah kanan adalah hakim sedang menanyai para saksi. Orang-orang yang berbaju putih yang duduk berjajar tersebut adalah para saksi yang sedang ditanyai hakim. Kemudian gambar sebelah kiri adalah beberapa barang bukti yang sangat-sangat diperlukan dalam proses pengadilan. Para peserta didik yang berbahagia, mari kita mulai pembahasan materi peradilan Islam. Untuk mengawali materi peradilan Islam ini, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang pengertian peradilan Islam. Dalam pembahasan fikih, peradilan diistilahkan dengan qondo. Istilah tersebut diambil dari kata qondo yaqdi yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, atau menetapkan. Secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Selanjutnya kita bahas tentang fungsi peradilan. Fungsi peradilan yang pertama adalah menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, yang kedua adalah mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Tiga adalah melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya. Selanjutnya kita bahas tentang masalah saksi. Pengertian saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara. Syarat-syarat menjadi saksi. Pertama, Islam. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Keempat, merdeka. Kelima, adil. Saksi yang ditolak. A. Saksi yang tidak adil. B. Saksi seorang musuh kepada musuhnya. D. Saksi seorang ayah kepada anaknya. D. Saksi seorang anak kepada ayahnya. E. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Selanjutnya adalah hikmah peradilan. Pertama, terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih. Kedua, terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Kelima, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Pembahasan peradilan meliputi hakim, saksi, penggugat, tergugat,
barang bukti, dan sumpah. Saksi. Saksi adalah orang yang diperlukan oleh pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Kesimpulan yang ketiga, syarat-syarat saksi, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, dan adil. Yang keempat, saksi yang tertolak. Di antaranya adalah A. Saksi yang tidak adil. B. Saksi seorang musuh kepada musuhnya. B. Saksi seorang ayah kepada anaknya. D. Saksi seorang anak kepada ayahnya. E. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Demikian materi peradilan Islam telah saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video pembelajaran telah kalian lihat bersama-sama. Tentu kalian sudah memahami apa yang disampaikan di dalam video pembelajaran tersebut. Namun apabila ada yang belum paham, saya persilahkan untuk bertanya. Mohon izin bertanya, Pak. Apakah wanita boleh menjadi hakim? Terima kasih, pertanyaan yang bagus dari Mbak Ira. Apakah di antara kalian ada yang bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Mbak Ira? Silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut Imam Hanafi, wanita boleh menjadi hakim untuk menyelesaikan segala urusan kecuali masalah had dan qisas. Terima kasih, bagus sekali jawaban dari Mas Khalid Bisri. Jadi menurut madhab Hanafi, wanita boleh menjadi hakim kecuali tentang urusan masalah had dan qisas. Untuk selanjutnya barangkali ada yang bisa menjawab lagi, monggo. Ya, Mbak Hikmah, silakan. Menurut mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, wanita tidak boleh menjadi hakim dalam peradilan Islam. Bagus, jadi menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wanita mutlak tidak boleh menjadi seorang hakim. Terima kasih sekali atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Jadi bahwasanya menurut Imam Hanafi, seorang wanita itu boleh menjadi hakim kecuali dalam urusan masalah had dan masalah qisas. Dan menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan juga Imam Hambali, wanita mutlak tidak boleh menjadi seorang hakim. Namun ada satu pendapat yang memperbolehkan wanita itu boleh menjadi hakim dalam urusan apa saja, baik dalam urusan perdata maupun dalam urusan pidana. Pendapat tersebut adalah dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau berpendapat bahwa segala urusan, baik yang menyangkut had ataupun yang menyangkut qisas, dan juga tentang permasalahan-permasalahan perdata, itu boleh ditangani oleh seorang hakim wanita. Jadi menurut Ibnu Jarir At-Tabari, seorang hakim wanita berkedudukan sama persis dengan hakim pria, yaitu bisa menangani segala macam urusan. Baik, untuk selanjutnya silahkan berdiskusi, dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang kedua bangku dari selatan, dan kelompok yang kedua adalah kedua bangku yang dari tengah ke utara. Untuk kelompok pertama,
silakan membahas tentang masalah hakim. Apa saja yang kalian ketahui tentang hakim, silakan dianalisis bersama. Kemudian untuk kelompok yang kedua adalah membahas tentang masalah saksi. Apa yang kalian ketahui tentang saksi, silakan dianalisis bersama. Oke, silakan dibentuk kelompoknya, lalu kemudian diskusi bersama-sama. Silakan membuat kelompok dan berdiskusi bersama-sama. Waktu berdiskusi 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Waktu diskusi telah habis. Selanjutnya silahkan kembali ke tempat masing-masing. Kemudian saya persilahkan masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Silahkan kelompok pertama yang diwakili oleh ketuanya. Kelompok pertama, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Dalam diskusi kelompok kami membahas seputar masalah hakim. Adapun hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Seorang hakim harus memiliki adab dan etika berikut. 1. Melaksanakan tata tertib pengadilan. 2. Berbuat adil atau memperlakukan sama terhadap orang-orang yang berperkara. 3. Hakim dalam memutuskan suatu permasalahan harus dalam keadaan stabil. Hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam keadaan marah, sakit, sangat lapar, haus, sangat susah atau sangat gembira, dan dalam keadaan menahan air yang sangat serta mengantuk. 4. Hakim tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun dari orang-orang yang sedang berperkara, karena secara psikologis akan mempengaruhi objektivitas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silahkan perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebagai ketua kelompoknya, Mbak Fatimah, silahkan untuk mempresentasikannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kedua. Dalam diskusi kelompok, kami membahas seputar masalah saksi. Adapun hasil diskusi kelompok kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesaksian orang buta menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Sementara menurut Qadli Abu Thayyib, kesaksian orang buta dapat diterima apabila ia mendengar dari berbagai sumber mengenai nasab, kematian atau hak kepemilikan. Yang kedua, untuk masalah pidana, orang buta tidak dapat menjadi saksi. Yang ketiga, berdasarkan hak manusia, persaksian dibagi menjadi beberapa macam. A. Kesaksian yang hanya bisa diterima dari 2 orang laki-laki, yaitu kesaksian dalam masalah pernikahan. B. Kesaksian yang bisa diterima dari 2 orang laki-laki dan atau seorang laki-laki dan 2 orang wanita. Kesaksian ini terkait dengan harta, antara lain jual beli, sewa menyewa, dan gadai. C. Kesaksian yang bisa diterima dari 2 orang laki-laki dan atau seorang laki-laki dan 2 orang wanita atau 4 orang wanita. Kesaksian ini terkait dengan permasalahan yang biasanya bukan menjadi kewenang laki-laki, seperti persusuan, kelahiran, dan aib bagian dalam bagi wanita. Keempat, berdasarkan hak Allah, persaksian dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut. 1. Kesaksian yang tidak bisa diterima kurang dari 4 orang saksi laki-laki, yaitu persaksian zina. 2. Kesaksian yang bisa diterima hanya dengan 2 orang saksi, yaitu pada semua hukum had kecuali zina. Yang ketiga, kesaksian yang bisa diterima dengan seorang saksi, yaitu kesaksian yang berkenaan dengan hilal Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa yang dipresentasikan oleh kedua kelompok sangat bagus. Jadi akan saya jelaskan lebih lanjut bahwa saksi itu memang betul-betul harus dicarikan orang yang adil. Karena saksi ini bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Bagi saksi yang tidak adil, apalagi saksi tersebut tidak melihat, namun saksi tersebut mengatakan bahwa dia melihat, ataupun disebut juga saksi palsu, itu nanti tanggung jawab di akhiratnya berat, dia akan masuk neraka. Demikian juga hakim. Hakim menurut Rasulullah Muhammad SAW itu ada 2. Hakim yang pertama adalah hakim yang adil, dan itu tentu akan masuk surga. Dan yang kedua adalah hakim yang tidak adil, dan tentu itu akan masuk neraka. Dari kedua hakim tersebut, yang sepertiga adalah hakim-hakim yang masuk surga. Kemudian yang 2/3 adalah masuk neraka. Sebab apa? Karena kebanyakan hakim itu tergoda dengan harta benda. Kebanyakan hakim tergoda dengan suap. Misalkan ada sebuah kasus yang seharusnya diputuskan dengan putusan A. Namun karena hakim tersebut tergoda dengan suap, misalkan disuap oleh terdakwa dengan uang 1 miliar, maka hakim tersebut akan mengubah yang semestinya putusan tersebut adalah A akan menjadi B karena adanya suap tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ar-rosi wal murtasi finnar. Orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama masuk neraka. Jadi harapan saya nanti ketika kalian sudah besar dan berprofesi sebagai seorang hakim, jadilah hakim yang sepertiga. Hakim yang betul-betul jujur, hakim yang betul-betul adil,
Hakim yang tidak tergoda dengan suap berbentuk apapun, baik berbentuk uang, rumah, mobil mewah, ataupun apa saja. Jangan sampai tergoda itu. Karena hal itu hanyalah merupakan kemewahan di dunia yang nantinya akan ditinggal ketika kalian semua mati. Tidak mungkin ada orang mati membawa mobil. Ada kira-kira? Adakah orang mati lalu kemudian bersama rumahnya di dalam kubur? Ada? Tidak ada. Semuanya akan ditinggalkan. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan hidup di dunia ini memang bergantian. Jadi yang sekarang hidup, besok mati. Yang sekarang kecil, besok akan menjadi besar dan akan menjadi dewasa dan akan menjadi seorang pimpinan. Baik pimpinan kehakiman, pimpinan ulama, pimpinan negara dan lain sebagainya. Dan perlu kalian ketahui bahwa hidup yang sementara ini memang harus hati-hati. Karena kehidupan yang abadi adalah ada di akhirat. Dan ketika di akhirat inilah nanti seorang hakim yang adil itu akan merasakan nikmat daripada perbuatannya ketika di dunia ini. Hakim yang adil di akhirat akan masuk surga. Dan surga adalah merupakan balasan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat nikmat. Tidak ada kenikmatan di dunia ini yang melebihi kenikmatan di surga. Namun di samping itu ada satu nikmat yang memang betul-betul melebihi kenikmatan apapun yang ada di surga, yaitu kenikmatan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk bisa liqa'illah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di dunia itu betul-betul harus melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi hakim, harus menjadi hakim yang adil. Ketika dalam memutuskan suatu perkara, putuskanlah perkara dengan adil dan berdasarkan hukum-hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti seorang hakim memang betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, melaksanakan tugas hakim dengan adil dan benar, maka akan mendapatkan kenikmatan berupa kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Demikian pembelajaran kali ini dan semoga bermanfaat. Untuk itu, sebelum saya tutup pembelajaran di pagi hari ini, ada baiknya kalian tulis soal-soal yang nanti akan kalian kerjakan di rumah dan kemudian untuk selanjutnya bisa kalian kumpulkan. Silakan ditulis. Soal yang pertama, bagaimana hukum wanita menjadi seorang hakim? Soal yang kedua, sebutkan hikmah dari adanya peradilan Islam. Nomor 3, sebutkan pengertian tentang peradilan Islam baik secara bahasa maupun secara istilah. Soal yang keempat, bagaimana menurut kalian saksi yang adil itu? Saya ulangi, bagaimana menurut kalian saksi yang adil itu? Soal yang kelima,
apakah saksi dalam sebuah kasus perzinaan itu diperbolehkan menggunakan saksi 4 orang wanita? Cukup 5 pertanyaan itu. Silakan dicari jawabannya. Harapan saya semuanya mendapatkan nilai yang bagus, agar supaya nanti bisa untuk menambah nilai ketika penilaian akhir semester. Untuk selanjutnya mari kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya, memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi as-solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.